Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, sahabat kamu Mbak. Nah, hari ini ketemu lagi sama Cafe. Sama Cafe di hari ini kita akan membahas seputar number sense atau rasa bilangan atau bilangan rasa. Pokoknya seputar perbilanganan. Kita akan membahas di siang ini, di hari ini. Oke. Tapi sebelum itu, untuk materi bilangan ini, Cafe bagi jadi dua video. Jadi nanti ada part satu, ada part 2. Yang part satunya kita akan fokus membahas seputar eh, mengurutkan bilangan, nilai tempat, terus juga membandingkan bilangan yang kayak gitu. Nanti di part kedua baru kita masuk ke perbandingan, gitu ya teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai di kota angka. Nah, di sini Kafe pakai cerita, yaitu ibaratnya kita tuh sedang ada di kota angka. Mau ngapain aja sih Kak? Ngebahas apa aja sih Kak? Nah, ini peta penjelajahannya ya, yang di kota angka ini. Yang pertama, kita akan melihat gedung nilai tempat itu seperti apa, menentukan posisi angka dari satuan hingga jutaan. Habis itu, setelah kita ke gedung nilai tempat itu, kita akan masuk ke timbangan angka, yang dimana di situ kita akan belajar membandingkan dengan simbol-simbol tertentu. Barulah setelah itu kita masuk ke apa ini? Ke tangga urutan. Nah, tangga urutan ini menyusun angka dari yang terkecil hingga yang terbesar ataupun sebaliknya, dari yang terbesar hingga terkecil. Habis itu diakhiri ke bukit pembulatan gitu. Nah, ini di akhir ini nih bukit pembulatan ini juga penting banget karena bakalan banyak dipakai ya nanti di soal TKA itu. Mau itu soalnya tentang pecahan lah, mau itu soalnya tentang desimal, persen, pengukuran. Pasti pembulatannya itu dibutuhkan di beberapa operasi hitung tertentu. Kayak gitu. Kita langsung aja mulai dari gedung nilai tempat ya, teman-teman semua. Nah, ada aturannya nih, guys, di gedung nilai tempat ini. Aturan emasnya adalah nilai angka ini tergantung pada posisinya. Semakin tinggi lantainya, berarti angkanya semakin ke kiri atau semakin besar. Nilainya juga semakin besar gitu. Contohnya gimana? Nah, di sini nih di lantai paling bawah yang warna merah ini lantai satu atau angka satuan. Yang dimana angka yang tertulis itu hanya satu angka aja kan. Habis itu ke lantai kedua. Nah, di lantai kedua ini ada lantai puluhan. Kita lihat ya, kalau misalnya cuman sampai lantai puluhan aja, berarti kan yang kuning dan yang merah aja. Itu kan ada dua tingkat ya. Nah, sama kayak angka. Jadi cuman ada dua angka kalau di puluhan itu. Ada yang puluhan, ada yang satuan. Terus di tingkat ketiga itu ada ratusan. Nah, ratusan ini berarti ada tiga angka karena dia adanya di lantai ketiga. Terus yang keempat itu ribuan, berarti ada empat angka, dan puluh ribuan. Nah, puluh ribuan sama ribuan beda. Puluh ribuan itu total angkanya ada lima, kayak kayak uang 50.000, 20.000 kayak gitu. Ada lima angka kan itu, ada yang puluh ribuan, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Itu harus kita bedakan karena banyak yang terkecoh kalau misalnya ada pertanyaan dari angka sekian, mana angka puluh ribuan? Nah, kebingungan tuh banyaknya gitu. Ada yang tiba-tiba milihnya puluhan, ada yang milihnya ribuan gitu. Padahal kan puluh ribuan itu ada di urutan kelima gitu. Terus di lantai atas atau di paling atas itu ada lantai ratusan ribuan. Ratusan ribuan sama jutaan itu berbeda ya. Kalau ratusan ribuan, angkanya ada di angka ke-6. Tapi kalau misalnya jutaan, angkanya di angka ke-7. Walaupun kan kalau kita ingat-ingat gitu ya, banyak yang bilang jutaan tuh pokoknya belakangnya 6. Iya, betul. Tapi posisi jutaan itu adanya di angka ke-7. Kalau posisi ratus ribuan adanya di angka ke-6.
gitu teman-teman ya. Nah, kayak gini. Di sini ini ada angkanya 654.321. Satu ini satuan, dua ini puluhan, karena ada satu angka di belakangnya ya, dan dia urutan kedua dari kiri, dari kanan, sorry. Terus ada angka ratusan. Nah, ratusan ini angka tiga. Dia di belakangnya atau ekornya di sebelah kanan itu ada dua angka, dan dia angka ketiga dari kanan. Terus ribuan itu adanya di empat ini, posisi empat ini. Dan ini dia kan posisinya angka keempat dari kanan ya. Terus lima ini puluh ribuan. Puluh ribuan tuh gini ya. Kayak sama aja kayak puluhan sih. Puluhan itu kan ada yang di tengah ya. Nah, kalau puluh ribuan itu dia ada di tengah dari bilangan ribuan dan ratus ribuan gitu. Gitu ya. Oke, paham kan? Terus dia angka kelima dari kanan. Dan kalau ratusan ribu itu ada di angka keenam atau di angka 6 atau dia angka keenam dari kanan juga. Jadi kalau misalnya kalian ditanya nilai tempat, kalian cukup hitungnya. Misalnya ya, dari bilangan 654.321, which is ini, mana angka yang menempati angka puluh ribuan. Berarti kita ingat-ingat puluh ribuan itu angka kelima dari belakang, atau kita ingatnya uang ribuan aja deh ya. Kayak 50.000, 20.000, 10.000 gitu, kita ingatnya itu. Berarti kan ada lima angka kan itu tuh totalnya. Berarti kita hitung dari kanannya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, berarti angka lima ini yang menunjukkan puluh ribuan. Gitu teman-teman ya. Jadi menghitungnya dari kanan ke kiri. Kalau untuk nilai tempat. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Teman-teman bisa langsung dicatat ya di buku tulisnya masing-masing atau di kertasnya masing-masing. Dan nanti resumenya akan dikirimkan ke kajian ya, teman-teman ya. Ini baru ke nilai tempat dulu. Karena nilai tempat tuh dasar banget ya. Jadi walaupun masih banyak materi yang harus kalian pahami, asal kalau kalian tidak memahami nilai tempat ini juga akan lost, akan bingung sendiri kalian nantinya gitu. Jadi tetap nilai tempat ini perlu kalian pahami. Kita lanjut ke timbangan ya. Nah, ini timbangan angka atau membandingkan bilangan. Ada beberapa langkah kalau untuk membandingkan bilangan itu. Yang pertama dari eh, menghitung jumlah digitnya. Jumlah digit itu apa? Kayak tadi nilai tempat. Angkanya tuh ada berapa? Tingkatannya tuh ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan gitu. Nah, pasti yang tingkatannya atau yang angkanya paling banyak itu paling besar. Ya udah pasti itu. Tapi sayangnya kebanyakan soal-soal itu ngambilnya dari angka yang sama, yang tingkatannya sama, yang digitnya sama. Nah, barulah kita ke langkah kedua ini. Kalau sama, kita ceknya dari kiri ke kanan. Jadi dari yang depan ini ke belakang gitu ya. Kayak ini, dari tiga dulu. Tiganya ini sama nih. Oh, berarti cek lagi ke angka keduanya. Empatnya sama juga. Berarti cek di angka tengahnya. Nih, di angka ininya. Yang satu lima, yang satu enam. Udah, dari situ kita bisa nebak kan bahwa di angka ratusan ini, yang kuning ini, 34.676 ini lebih besar. Maka hasilnya 34.567 itu lebih besar daripada 300 itu lebih kecil daripada 346.708 gitu. Nah, barulah kita masuk ke simbol-simbolnya ini. Biasanya kalau kafe
mengingatnya sama mulut-mulut buaya ya. Itu kayak itu kayak tapi bukan buaya gitu yang dimaksud, tapi ini karena mulut buaya itu kan ngebukanya gini kan, ya kan? Terus panjang mulutnya. Jadi gampang diingat simbol matriks ini tuh sebagai mulut buaya. Kalau nah, oke. Mungkin cerita sedikit ya. Mulut buaya itu akan terbuka untuk bilangan-bilangan yang lebih besar. Ingat ya itu, ya kan? Karena kan kalau misalnya kalian, tapi kalian juga pasti banyak yang udah belajar bahwa, oh Kak, tapi ini juga bisa kok jadi kayak B sama K. Misal karena ini lebih besar jadi B gitu. Terus kalau misalnya yang lebih kecil jadi K gitu kan, bisa kayak gitu juga. Cuman lihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu banyak juga yang kebingungan. Ini yang dilihat tuh angka mana sih yang lebih besarnya, yang kanan apa yang kiri? Gitu, makanya lebih mudah kalau buat kafe untuk mengingatnya itu dengan mulut buaya ini, karena buaya itu akan memakan yang lebih banyak atau yang lebih besar gitu. Contohnya 25 sama 12 ini udah jelas ya. Kita lihat dari angka depannya aja udah beda. Yang satu 2, yang satu 1 gitu. Jadi otomatis yang lebih besar itu yang 25. Jadi si 25 ini mulut buayanya lebih terbuka ke yang gimana sih? Ke yang 25 kayak gini. Ah, gitu. Nah, itu kalau yang ditanya lebih besar. Tapi kalau yang ditanya lebih kecil baru dia ngebalik nih ke yang 12 Mek gitu. Gitu deh ya pokoknya ya. Intinya mau soalnya lebih besar lebih kecil, mulut buaya itu selalu terbuka untuk bilangan-bilangan yang besar. Kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa ingat itu aja. Pokoknya mau soalnya lebih kecil, lebih besar, mulut buaya itu pasti terbuka buat angka-angka yang besar. Gitu deh. Oke, ini untuk membandingkan bilangan. Boleh langsung dicatat juga. Tadi clue-nya dengan mulut buaya. Terus tadi juga kan di awal udah dijelasin kan kalau misalnya membandingkan bilangan itu triknya kayak gimana, apa yang harus kita lihat pertama kali gitu. Nah, setelah itu, nah ini ada trik rahasia kan di bawahnya. Setelah itu, kita masuk ke dua arah tangga bilangan yang berbeda. Ada tangga yang naik, ada tangga yang turun. Setiap tangga gitu kan. Kayak di mall deh, di mall tuh kan ada dua eskalator yang berbeda. Ada eskalator buat naik, ada eskalator buat turun. Sama kayak untuk urutan bilangan juga. Ada urutan yang naik, dari yang kecil ke yang besar, ada urutan yang turun, dari yang besar ke yang kecil. Kalau ini caranya hampir sama kayak membandingkan tadi. Kita lihat dari angka paling kirinya dulu, angka paling depannya dulu, ke angka yang paling kanan atau paling belakang. Gitu ya. Nah, ini. Coba. Ini boleh di pause dulu ya. Coba kalian urutkan secara naik dari angka-angka berikut. Dari ini. Kira-kira urutannya seperti apa? Nah, walaupun di sini udah ada kunci jawabannya juga sih ya. Kita lihatnya tadi dari nilai tempatnya lagi. Balik lagi ke nilai tempat tuh kan, makanya nilai tempat tuh penting banget. Walaupun itu sangat dasar, sangat awal banget kalian pelajari, tapi itu penting banget buat kalian pahami. Karena ke depannya itu penting. Itu penting banget mau itu di desimal, pecahan, itu pasti akan balik lagi ke nilai tempat. Oke, di sini kan ada 4 angka ya, ada 15.700, 15.070, 15.007, dan 15.777. Itu. Nah, kita lihat dari angka paling kirinya dulu ini sama semua ya. 15 gitu angka depannya tuh. Angka paling kirinya 1. Kedua dari kiri 5 gitu. Sama semua. Tinggal, nah ini kan kalau urutkannya secara naik berarti dari kecil ke yang besar kan? Oke, kita lihat angka ketiganya atau angka ratusannya. Angka ratusannya beda-beda loh. Di sini ada yang 7, ada yang 0, ada yang 0, ada yang 7.
Of course, tentu saja kita memilih angka yang nol di ratusannya. Karena nol itu paling kecil. Oke, ada dua nih. Ada 15.070 dan 15.007. Baru kita masuk ke angka puluhannya atau angka sebelah kanannya lagi. Yang satu itu 7, yang satu itu 0. Udah di sini kita bisa lihat. Oh, berarti yang paling kecil itu yang 15.007. Berarti ini diurutkan di yang pertama paling kecil gitu. Terus setelah ini, apalagi? Oh, karena tadi ada dua kan angka yang sama gitu, tapi bila dinilai tempat puluhannya berbeda, itu yang ini dia 15.070. Berarti ini yang kedua. Barulah dari situ kita balik lagi ke awal untuk mencari bilangan yang ketiga dan yang keempat. Ini kan sama ya, angka ratusannya 7, ini juga 7. Berarti kita cari angka ke kanannya lagi, yaitu angka puluhannya, yang satu 0, yang satu 7. Berarti paling kecil yang mana? Yang 15.700. Berarti ini ke 3, dan yang ini of course dia keempat, paling besar. Gitu teman-teman. Jadi cara mengurutkan juga tetap ya. Mengurutkan dan membandingkan itu kita harus lihat dari angka yang paling kiri. Nih, bandingkan digit demi digit dari kiri lalu letakkan di garis bilangannya. Gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita next lagi deh. Oh, ini. Aturan kaca pembesar untuk pembulatan. Oh, ini udah masuk pembulatan. Wah, nggak kerasa ya. Nah, pembulatan itu banyak sekolah yang ternyata belum belajar soal pembulatan gitu. Jadi pada saat pembahasan soal kemarin di kelas itu masing-masing kelas tuh pasti ada anak yang belum tahu pembulatan itu apa. Gimana caranya pembulatan. Nah, di sini teman-teman semua boleh mencatat pembulatan itu seperti apa, gitu ya. Nah, untuk membulatkan itu kita selalu menggunakan kaca pembesar pada angka tepat di sebelah kanan posisi target. Misal, targetnya puluhan ya, berarti kan angka puluhan itu angka kedua nih. Berarti yang kita besarin atau yang kita kasih kaca pembesar itu angka di pinggirnya, di sebelah kanannya. Kalau misalnya targetnya puluhan berarti angka satuannya. Karena 4 itu kurang dari 5, maka kita bulatkannya ke bawah. Atau ke bawah tuh si 4-nya kita ilangin jadi 0, dan 3-nya itu tetap. Gitu. Pokoknya pembulatan tuh pasti angka dari angka yang di kaca pembesarin ke belakang itu eh jadi bentar. Oh iya. Itu jadi 0 atau tetap gitu. Oh, ini salah nih. Nah, terus itu kan puluhan ya. Terus kalau misalnya targetnya ratusan, harusnya yang kita kaca pembesarin yang ini ya, teman-teman ya. Kaca pembesarnya salah tempat. Yang ini. Ini kan 2004, asalnya 2550. Kalau misalnya targetnya di ratusan atau yang harus dibulatkannya ke ratusan terdekat, berarti kan kita harus lihat di kaca pembesar di angka puluhan atau di sebelah kanannya. Di sini angka puluhan itu 5. Karena 5 itu hasilnya sama dengan 5, maka kita naikkan angka ratusannya. Gitu. Gitu ya. Ini berarti harusnya jadi 2.600. Nah, gitu deh teman-teman. Gitu ya. Baru kita masuk ke target ribuan. Nah, ini benar ya. Target ribuannya kan berarti 3. Yang kita kaca pembesarin itu yang 4 kan. Nah, balik lagi karena 4 ini kurang dari 5, berarti si tiganya ini tetap gak usah dijumlahin. Berarti jadinya 3.000 gitu. Atau ini deh. Gitu. Jadi intinya kalau kaca pembesar ini tuh, gini ya, aturan awalnya dulu. Aturan awalnya memang kita harus lihat di angka sebelah kanannya. Ya, kalau untuk pembulatan. Misal yang ditanyakan adalah pembulatan dari
puluhan terdekat. Berarti yang harus kita kasih kaca pembesarnya adalah angka satuan. Kalau misalnya yang ditanyanya target ratusan terdekat, misal bulatkan untuk angka bilangan ratusan terdekat. Yang kita kasih kaca pembesar adalah angka puluhan gitu. Nah, ribuan pun sama kalau yang ditanyanya ke ribuan terdekat, maka yang kita kasih kaca pembesar itu adalah angka ratusannya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini bukit pembulatannya ini, aturan kedua dari pembulatan. Kalau angka yang dikasih kaca pembesar itu kurang dari 5 atau dari 0 sampai 4, berarti pembulatannya tetap. Angka yang ditargetkannya itu tetap. Kayak tadi, 34 dibulatkan ke puluhan terdekat kan, yang kita kaca pembesarin angka 4-nya. Karena 4 itu kurang dari 5, berarti si 3-nya tetap, dan angka 4-nya atau angka di kaca, yang di kaca pembesarinnya itu jadi 0, gitu. Pokoknya angka dari yang dikasih kaca pembesar ke kanan, semuanya jadi 0 kalau jadi pembulatan tuh. Gitu. Terus, kalau misalnya dari angka 5 ke atas, berarti 5 ke atas itu dari 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Itu angka yang ditargetkannya naik satu, dan dari yang di kaca pembesarin sampai ke kanannya itu jadi 0. Gitu ya, teman-teman ya. Oke? Paham ya? Kalau 0 sampai 4 itu angka yang ditargetkannya turun. Kalau yang 5 sampai 9, angka yang ditargetkannya naik. Gitu. Nah, kayak gini misalnya. Bilangan awalnya 12.345. Ini mau dibulatkan ke ratusan terdekat. Berarti yang kita kasih kaca pembesarnya adalah angka 4-nya atau yang di kanannya. Nah, karena 4 itu kan tadi kurang dari 5 ya. Berarti kita apa namanya? Turun. Kita turun. Iya, bukan turun sih. Berarti kan masuknya ke yang kurang dari 5 tuh, yang tangganya turun. Berarti angka ratusannya atau yang ditargetkannya kan 3 kan di sini, itu tetap. Tapi setelah angka yang di kaca pembesarin atau yang di lingkaran merah ini sampai 5 itu jadi 0. Nah, ini juga nih 12.000 karena ini dibulatkannya ke ribuan terdekat, dan yang di kaca pembesarinnya itu adalah angka 3, dan 3 itu adalah kurang dari 5, maka 12-nya itu tetap atau angka ribuannya itu tetap, kesananya 0. Begitupun sama dengan 67.891. Kalau dibulatkan ke ratusan, karena angka puluhannya itu 9 nih, maka jadi ditambah satu untuk angka ratusannya menjadi 67.900. Kalau dibulatkan ke ribuan, nah karena angka ratusannya itu 8, berarti kita jumlahin juga kan, karena dia di atas 5, jadinya 6, asalnya 67, asalnya 67.000 jadi 68.000. Dan kesananya 0. Jadi kalau kalian perhatiin di pembulatan ini pasti ujung-ujungnya 0 semua. Gitu ya. Oke. Oke deh, mungkin ini dari pembulatan, dari nilai tempat, dan dari perbandingan. Nah, coba kita next deh. Kayak gini ya intinya ya, posisi itu sama dengan nilai. Semakin ke kiri, angkanya semakin besar atau raksasa. Terus membandingkan tadi kita ibaratkannya mulut buaya. Ya kan, buaya ini akan makan angka terbanyak atau bilangan terbanyak. Gitu, dengan jumlah digit bisa kita ketahui dulu. Terus yang ketiga tadi kita juga sudah belajar mengurutkan, ada ascending atau naik dari yang kecil ke yang besar, ada juga descending dari atas ke bawah atau turun. Gitu. Baru terakhir tadi banget kita belajar pembulatan dengan menggunakan kaca pembesar ke digit yang ada di kanan angka yang ditargetkan.
selesaikan gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita selesai, sebelum rangkuman ini diselesaikan, boleh deh teman-teman dikerjain ininya ya. Nanti rangkuman dan soal-soal ininya, misi-misi ininya bisa dikirim ke kajian dan biar kita juga kajian dan kakak-kakak mentornya juga tahu kalau adik-adik sebetulnya sudah bisa loh materi ini. Tapi ini wajib untuk kalian kerjakan ya. Oke deh teman-teman, segitu aja mungkin dari kafe. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi yang disampaikan di bilangan atau number sense ini sangat bermanfaat untuk kalian semua dan menjadi lebih mudah lagi untuk dipahami. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!